Bab 2405 Siapa itu? Orang-orang yang datang ke sini hari ini semuanya adalah orang-orang yang berkuasa. Sekalipun ada beberapa anak muda junior dari keluarga besar yang datang ke sini, mereka hanya berusaha untuk memenangkan hati keluarga lain. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang konferensi. Setelah semua orang penting memasuki ruang konferensi, sekelompok junior dan beberapa generasi kedua yang kaya pergi ke sebuah hotel besar di sebelah ruang konferensi, dengan dalih menunggu tokoh-tokoh penting keluarga mereka untuk berpesta di hotel. Oleh karena itu, setelah ruang konferensi dimulai, tidak ada orang lain di depan pintu kecuali beberapa petugas keamanan. Saat ini, melihat seorang pemuda mendekat, mereka segera melangkah maju untuk menghentikannya. Menurut mereka, pemuda ini mungkin adalah keturunan dari suatu keluarga besar, tapi yang membuat mereka tidak bahagia adalah anak-anak muda dari keluarga besar lainnya lebih bijaksana dan tidak pergi ke ruang konferensi sama sekali. Penjaga keamanan pemimpin mengerutkan kening dan berkata kepada pemuda itu, "Hei, ini tempat yang penting, silakan segera pergi." Pemuda itu berkata dengan tenang, "Aku masuk untuk menghadiri pertemuan itu." Mendengar perkataan pemuda itu, beberapa petugas keamanan tercengang. Menghadiri rapat. Mereka merasa seperti sedang ditipu. Meski memang ada beberapa anak muda yang hadir dalam pertemuan tersebut, tapi usia mereka tidak semuda pemuda di hadapan mereka. Pada akhirnya, demi kesopanan, beberapa petugas keamanan tidak langsung mengusir pemuda tersebut. Sebaliknya, mereka malah berkata dengan suara yang lebih tegas, "Kamu harus menunjukkan ide kamu untuk mengikuti pertemuan. Tanpa ide, aku tidak bisa membiarkanmu masuk." Semula beberapa petugas keamanan mengira kalau mengatakan demikian, pemuda tersebut akan mundur. Alhasil, yang tidak mereka duga adalah pemuda itu berwajah tenang dan tidak berniat pergi. Pemuda itu berkata sambil berjalan, "Tetua pertama tidak memberi aku sertifikat untuk menghadiri pertemuan tersebut. Dia hanya memberi tahu aku secara lisan." Beberapa petugas keamanan tercengang. Mereka langsung merasa pemuda di depan mereka pasti punya masalah otak, atau hanya mencari masalah. Lagi pula, bahkan Kimura Ito yang sebelumnya sombong dan ingin masuk dengan membawa senjata, tapi dia menyerahkan sertifikat pertemuannya segera setelah dia sampai di pintu ruang konferensi. Tapi pemuda biasa di hadapannya ini bukan saja tidak ada, tapi dia justru berani berbicara angkuh. Suasana hati mereka sudah buruk setelah dirusak oleh Kimura Ito dan Yono Bai sebelumnya. Ketika mereka melihat orang lain yang ingin melawan mereka, mereka marah sesaat dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Petugas keamanan pemimpin juga marah dan segera memarahi pemuda itu, "Hei, beberapa kata tidak boleh bicara omong kosong. Kamu pikir kamu ini siapa? Tetua pertama akan memberitahu kamu secara pribadi. Kalau kamu berani berbicara omong kosong lagi, kamu akan dapat masalah. Aku menyarankan kamu untuk segera pergi dari sini, kalau tidak, kami harus mengikuti aturan." Pemuda itu mengerutkan kening dan tetap tidak pergi, tapi sepertinya dia tidak bisa menunjukkan identitasnya. Tepat ketika beberapa petugas keamanan hendak membawa pemuda itu pergi dengan paksa, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi gelap dan paksaan yang mengerikan melanda seluruh tempat. Para satpam tiba-tiba membeku. Mereka merasa tubuh mereka tidak terkendali, kaki mereka tidak bisa digerakkan sama sekali dan lengan mereka tidak bisa digerakkan sama sekali. Mereka tahu bahwa ini bukanlah akibat dari seseorang yang melakukan teknik apapun, melainkan ketakutan di hati mereka terhadap pemuda tersebut. Untuk sesaat, beberapa petugas keamanan ketakutan. Mereka berpikir, apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa ditakuti sampai seperti ini oleh seorang pemuda? Bahkan Kimura Ito sebelumnya tidak memiliki momentum seperti itu. Apa yang dilakukan pemuda ini? Siapa dia? Bersambung. Bab 2406 Pertemuan dimulai. Pemuda itu berkata dengan tenang, "Jerry Yang. Tetua pertama meminta aku untuk menghadiri pertemuan tersebut." Pemuda itu tidak lain adalah Jerry Yang datang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Jerry yang bisa memahami petugas keamanan ini. Bagaimanapun, mereka hanya memenuhi tugasnya. Kalau tidak, siapapun bisa diizinkan masuk dengan santai dan pertemuan tentu saja tidak bisa diadakan. Jadi dia tidak menyerang mereka tapi menjelaskan dengan sabar lagi. Mendengar hal tersebut, beberapa petugas keamanan tercengang.
Mereka belum pernah mendengar nama Jerry Yang di Kyushu. Penjaga keamanan terkemuka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia dengan cepat memandang Jerry Yang dengan hati-hati dan seluruh tubuhnya gemetar. Petugas keamanan lainnya baru di sini dan belum pernah melihat Jerry Yang sebelumnya. Tapi, dia sudah menjaga di sini untuk waktu yang lama dan sudah melihat Jerry Yang berkali-kali sebelumnya. Kali ini, juga karena penampilan Jerry Yang sudah mengalami beberapa perubahan dari sebelumnya dan dia tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Ketika Jerry Yang melaporkan namanya saat ini, dia langsung berpikir bahwa orang ini adalah tetua keempat Kyushu yang terkenal. Tahukah kamu, biarpun dia adalah tetua termuda dan hanya menempati peringkat keempat, kekuatan dia sebenarnya lebih menakutkan daripada tetua lainnya. Bahkan tetua pertama pun menghormati tetua keempat ketika bertemu dengannya. Belum lagi mereka hanyalah petugas keamanan di aula konferensi Kotayan. Gedebuk. Kaki penjaga keamanan terkemuka tiba-tiba melemah. Dia sangat jelas tentang teror tetua keempat ini. Teringat dia sombong di depan tetua keempat tadi, dia ketakutan. Tetua keempat, aku tidak tahu itu kamu, tadi sudah menyinggungmu. Petugas keamanan pemimpin meminta maaf dengan tergesa-gesa, kemudian berbalik untuk memarahi petugas keamanan lainnya yang tertegun di belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf kepada tetua keempat. Ini adalah tetua keempat yang aku ceritakan. Sekelompok petugas keamanan langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang mereka singgung sebenarnya adalah tetua keempat Kyushu. Selama obrolan sehari-hari, mereka sering mendengar pemimpin berbicara kepada mereka tentang tetua keempat. Dalam hati mereka, tetua keempat adalah eksistensi seperti dewa dan keinginan terbesar mereka adalah melihat sekilas tetua keempat yang legendaris. Tapi, tetua keempat misterius dan hanya sedikit orang yang melihatnya. Belakangan, bahkan terdengar bahwa tetua keempat sudah lama tidak muncul. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan tetua keempat sedemikian rupa hari ini. Tepat ketika mereka hendak berlutut dan meminta maaf, Jerry yang memerintahkan personel keamanan pemimpin, berdiri. Segera, dia melirik petugas keamanan lainnya, kalian tidak melakukan kesalahan apapun, tidak perlu meminta maaf kepada aku. Sekelompok petugas keamanan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Melihat tetua keempat tidak menyalahkan mereka, hal ini membuat mereka langsung merasa nyaman dengan tetua keempat. Jerry Yang, kamu sudah ada di sini. Pada saat ini, tetua ketiga juga keluar dari samping. Ketika Jerry yang melihat itu adalah tetua ketiga, dia menyapa. Tetua ketiga sudah menunggu di dekatnya, menunggu Jerry yang tiba. Dia tahu betul bahwa Kalistaye mewakili Kyushu di pertemuan tersebut dan pasti tidak akan mampu berurusan dengan master dari luar negeri. Melihat Jerry yang akhirnya muncul, tetua ketiga segera menghela nafas lega dan berkata kepada Jerry yang, pertemuan sudah dimulai, ayo cepat masuk. Segera, keduanya berbalik dan memasuki ruang konferensi. Bersambung.